Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Tiadalah suatu musibah yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sesungguhnya demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali, senantiasa kita selalu mengajak untuk selalu melakukan bersyukur dan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Tandanya kita bersyukur dengan semua nikmat Allah. Lalu tidak hanya cukup dengan mengucapkannya, tetapi harus diiringi dengan perbuatan, yakninya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Berapa hari lalu khatib bersama para pakar-pakar di Sumatera Barat bercerita tentang bagaimana menyikapi, melakukan tindakan pasca musibah yang terjadi di mana-mana, termasuk di daerah kita Sumatera Barat. Maka waktu itu khatib menjawab, ada dua saja. Bagaimana kita, apakah namanya pemulihan terhadap mental, pemulihan terhadap ekonomi, maka adalah dengan dua hal saja. Pertama adalah memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah bagaimana kita melihat perspektif apa yang terjadi ini adalah dengan keilmuan, dengan pengetahuan, yang pada akhirnya kita akan bisa bersikap baik, kita akan bisa mengambil langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang bijak dalam rangka menyikapi musibah ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab tafsir karangan Al-Qurtubi menyebutkan bahwa musibah adalah segala sesuatu yang mengganggu orang-orang yang beriman dan itu menjadi bencana baginya. Musibah biasanya diucapkan oleh seorang ketika mengalami malapetaka, walaupun malapetaka tersebut bersifat ringan maupun berat.
serta sering digunakan untuk kejadian-kejadian yang memang menimpa, yang menjadikan buruk terhadap diri seseorang ataupun terhadap masyarakat. Maka untuk itu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kaitan keimanan, dalam menghadapi musibah ini ada satu keyakinan yang harus kita miliki sebagai sebuah salah satu sifat daripada musibah itu. Yang pertama adalah sifat dari musibah yang harus kita tahu dan kita yakini adalah musibah adalah sebuah kepastian dan pasti dialami oleh semua manusia yang hidup di dunia ini. Maka inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabla an nabraha. Adalah satu musibah, suatu bencana yang menimpa di bumi ataupun dirimu sendiri, melainkan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di belakang ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna dzalika 'alallahi yasir. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah itu bagi dia adalah mudah. Maka inilah sikap pertama yang harus kita yakini, semua bencana yang ada itu sesungguhnya adalah sudah berada pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini bukan menjadikan kita menjadi pasif. Kita segalanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya keyakinan bahwa sungguhnya apa yang kita lakukan, usaha-usaha maksimal yang kita lakukan mesti tetap kita lakukan meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya. Ikhtiar usaha ada pada manusia, baru menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah sifat musibah. Sesuatu yang harus kita ketahui dan kita yakini adalah musibah itu betapapun sulitnya, maka jika manusia tidak memiliki ilmu yang cukup, tidak memiliki keimanan yang cukup, tidak memiliki ketulusan dan keikhlasan yang baik, maka sungguhnya dia tidak akan bisa mencegah, tidak akan bisa selamat, dan tidak akan bisa menyikapi bencana-bencana yang ada pada dirinya. Kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, secara musibah hari ini memang Allah Subhanahu wa taala menimpakannya dari segala aspek yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada rasa takut yang muncul, ada orang kehilangan jiwa, ada orang-orang yang kehilangan hartanya. Maka dalam konteks musibah hari ini, sebenarnya musibah yang terjadi pada hari ini adalah musibah yang memang telah disebutkan langsung di dalam Al-Quran semuanya. Kekurangan terhadap jiwa, kekurangan terhadap harta. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami kata Allah akan menguji kamu dengan sesuatu rasa takut, rasa adanya kelaparan, kekurangan dari harta, kekurangan dari jiwa, kekurangan dari tumbuh-tumbuhan. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim jenis-jenis bencana. Dan hari ini semuanya kita rasakan. Rasa takut, ternak yang habis, tanaman-tanaman yang terbawa banjir, kemudian harta-harta yang tergelam. Maka semuanya sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Maka cara menyikapinya adalah wabasyiris sabirin, beri kabar gembiralah terhadap orang-orang yang bersabar. Maka untuk itu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesabaran terhadap bencana dan musibah itu, itulah yang menjadikan bisa kita pulih dan bangkit. Maka bagi orang-orang yang dia tidak sabar menerima musibah, lalu dia merasakan dirinya adalah orang yang hebat,
lalu dia merasakan dirinya bahwa sungguhnya bencana itu adalah sebuah kebetulan, sehingga dia tidak mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada Allah, tidak semakin dekat kepada Allah, tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semakin banyak zikirnya kepada Allah, tidak semakin banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak semakin sering dia ke masjid, malahan dia semakin jauh dari masjid itu sendiri. Maka sungguhnya tentu ini adalah malapetaka yang berat bagi orang-orang yang ketika mau dipulihkan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang ketiga adalah kita sifat dari musibah yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah semakin sulit dan semakin susah musibah yang dirasakan manusia, maka semakin tinggi pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berat ujiannya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah kemudian orang-orang yang semisalnya, dan kemudian adalah orang-orang yang diuji sesuai dengan agamanya. Disinilah kaum muslimin kita mesti yakin ketika kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi musibah juga datang kepada kita, maka perspektif yang kita bangun adalah berarti musibah yang diberikan oleh Allah adalah untuk memperbanyak pahala kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan bencana kepada orang-orang yang zalim saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menguji terhadap orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ujian yang paling berat itu adalah berada pada para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, para ulama-ulama. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, supaya kita menjadi optimis dengan musibah yang datang ini, yang keempat adalah sebetapapun sulitnya musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti itu adalah bisa kita atasi dan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan memberikan beban terhadap seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka inilah yang menjadikan kita kembali optimis, bangkit dari semua bencana ini, karena Allah pastikan Allah memberikan beban, memberikan ujian, pasti sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Lalu di belakang ayat Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Maka disinilah Allah menyebutkan semuanya itu adalah sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Allah akan memberi usaha itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kezaliman, lalu bencana datang kepada kita, berarti itu adalah bahagian dari kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala timpakan. Ketika kita menjadi orang-orang yang soleh, punya kebaikan, maka itulah sebagai ujian dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dia akan memberikan sesuatu sesuai dengan usahanya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menyiksa orang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya khadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afun karim wa tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika minal jununi wal baras wa na'udzubika min su'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabal qabri wa adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.